Mungkin sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, boleh minta dengan kerendahan hati Bapak Ibu yang duduk di belakang untuk mengisi dulu baris yang di depan, supaya nanti baris-baris yang di belakang bisa diisi oleh saudara-saudara kita yang datang menyusul. Sebelumnya juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang membawa telepon genggam untuk memasukkan telepon genggamnya ke dalam mode silent atau mode getar supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kita mau pujikan bersama-sama. Kita mau katakan betapa besar Tuhan Allah kita. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Dalam terang, He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. Mari kita katakan betapa besar Tuhan kita. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb,
how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. Worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, besar namamu Tuhan, layak diagungkan dalam segala zaman. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji, berbakti dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu terjadi dalam ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian pujian nomor 3. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan keempat bait dalam pujian ini. Mari bersama-sama sambil bertepuk tangan. Pujilah Tuhan atas kasih mulia, Yesus anaknya mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan atas Rohul Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat.
bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi, bangkitkan kami. Oh, penuhi kalbu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-37. Judul perikopnya adalah pengakuan dosa dan permintaan doa. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ke-37. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan, Allah mereka. Dan berkata Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan nama kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat-tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam,
seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan Engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara kepada mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga Kau beritakan kepada mereka Sabat-Mu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantara Musa, hamba-Mu. Telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka, juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang Kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tanah mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesatkan mereka, dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit, dan karena masih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka
dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya, janganlah Kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya oleh seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Amin. Berbahagialah setiap manusia yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelum itu kita akan angkat satu pujian, dengan apa kan ku balas. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan Kaulah satu-satunya harapan kami, Tuhan. Kaulah harapanku,
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita katakan sekali lagi, Kaulah harapanku, Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan syafaat dengan hati yang berlimpah syukur. Seperti pujian ini Tuhan, betapa dahsyat berkat-berkat Engkau, kebaikan Engkau, kemurahan Engkau. Hanya rasa syukur yang boleh kami sampaikan di hadapan Engkau. Hidup kami, persembahan kami, hanyalah sekecil di hadapan Engkau. Tapi dengan wujud syukur, kami mengakui kebesaran Engkau, kemahakuasaan Engkau di tengah-tengah hidup kami. Atau mungkin saat ini kami bisa melalui setiap pergumulan, kesulitan, tantangan hidup kami. Kami bisa berdiri mengucap syukur semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bisa Engkau lepaskan dari kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis. Kami Engkau berikan kemenangan. Tantangan apapun, kami bisa mensyukuri itu kemurahan Engkau. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami bersyafaat menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang butuh pemulihan, kesembuhan, kesehatannya.
kasih kuasa Tuhan mengangkat dan menyembuhkan. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter kami. Kami serahkan Tuhan, terus pemulihan Ibu Dian, pemulihan keberadaan Tanti, kemuliaan saudari Ibu Rina, Bu Pipin. Atau hari ini Tuhan, beberapa jemaat-Mu sakit, terganggu kesehatannya, jamahlah. Kami ingat kesehatan Ibu Mariana, Ibu Parjo, kesehatan hamba-hamba-Mu yang lain dengan kuat kuasa Yesus Kristus. Kami serahkan mereka. Kami juga menyerahkan beban kami minggu ini. Mungkin banyak tekanan, banyak pergumulan. Biarlah kasih Kristus memberikan kelembutan, menyikapi dengan bijak hati pikiran kami. Kami yakini seperti firman-Mu, semua yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan dan kedewasaan kami. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak kami, baik pemuda, baik remaja, dalam setiap pergumulan mereka, baik pekerjaan, pelayanan, menyelesaikan studinya, teman hidupnya, dan segala cita-citanya. Berkatilah Tuhan, baik kaum remaja, pemuda, cucu-cucu kami, baik yang ada di kota Cimahi, kota Bandung, dan di luar Jawa Barat ini. Kami tidak tahu persis pergumulan mereka, tapi sebagai orang tua, sebagai saudara seiman, kami menyerahkan keluarga, anak-anak kami ke tangan kuasa-Mu. Kami juga mensyukuri Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh menyisikan waktu persembahan, mengembalikan perpuluhan, dan berkat-berkat khusus untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Biarlah kasih kemurahan Tuhan terus melawat kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kota Bandung, kota Cimahi, pemimpin-pemimpin kami, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh agama di negeri kami, terkhusus menjelang pesta demokrasi Februari 2024. Dengan iman kami menyerahkan Tuhan, sehingga terpilih seorang pemimpin nomor 1 di negeri ini, membangun negeri ini lebih maju, kesejahteraan, keadilan dikedepankan. Ini Bapa, doa dan syukur kami di dalam Yesus Kristus, sumber berkat dan pertolongan hidup kami. Amin. Sedang jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Besar di Dalamku. Boleh kita sambil bersuka cita, kita tepuk tangan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan
Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kita katakan sekali lagi, iman kita tidak perlu besar, karena iman kita adalah iman yang dahsyat. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah kita untuk mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita yang pada kesempatan ini akan dilayani oleh keluarga Ibu Sagio. Pada persembahan ini juga Bapak Ibu dapat memberikan persembahan khusus untuk penambahan ruang sekolah minggu yang bisa Bapak Ibu berikan dengan menggunakan amplop persembahan yang tersedia di belakang. Kepada Saudari Rosi untuk memimpin dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan juga kemurahan-Mu. Saat ini kami bisa berkumpul kembali di gereja ini untuk beribadah bersama-sama Tuhan, memuji nama-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan juga ucapan syukur ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kepada Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan ibadah ini secara daring, dapat juga memberikan persembahan dan perpuluhan melalui rekening Gereja Baptis Indonesia Cimahi, Bank BRI yang tertera di layar, atau dapat juga melalui QR Code yang ada di buletin Bapak Ibu sekalian.
terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Hosea Sugiman dengan judul Mengalami Restorasi, akan ada persembahan pujian dari teman-teman PKMB dan PKRB. Kepada teman-teman PKMB dan PKRB dipersilahkan. Jangan pegang.
Ya, terima kasih PKMB. Kita di sini memuji, menyembah Kristus seperti pesan pujian tadi. Karena Kristus sudah memberkati, menopang, menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan sungguh luar biasa. Hanya syukur yang bisa kita naikkan kepadanya. Ya, hari ini kelanjutan khotbah minggu-minggu sebelumnya mengalami restorasi, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, atau mengalami kebangkitan rohani yang dialami umat Israel saat Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem yang sudah selesai. Seperti apa mengalami restorasi itu? Mari kita berdoa terlebih dulu. Kepada Allah Tritunggal yang esa, biarlah berkat-Mu turun atas kami hari ini. Dengan kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu, kami siap belajar firman-Mu. Dengan kuasa-Mu juga Tuhan, Kau pimpin hamba-Mu dan semua jemaat-Mu, sehingga kami tidak sia-sia di dalam memahami, mengenal firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus dan pimpinan Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, mengalami restorasi atau pemulihan atau kebangunan rohani. Seperti apa bangsa Israel ini? Lanjut, Mas. Kemarin kita melihat setelah pembangunan tembok Yerusalem selesai, ya, Ezra, Nehemia merayakan keberhasilan. Karena tantangannya dari awal sampai akhir tidak berhenti. Ya, dikepung dari utara, selatan, barat, dan timur supaya gagal membangun tembok Yerusalem. Tatkala berakhir dan sukses tembok itu berdiri kokoh, Nehemia mengajak Ezra untuk merayakan hal itu. Perayaan yang dilakukan yaitu beribadah kepada Allah. Yang kompeten memimpin ibadah yaitu Ezra. Nehemia menyerahkan kepada Ezra. Ya. Terus yang kedua, mengadakan ramah tamah, perjamuan kasih, ucapan syukur. Ya. Mereka membawa makan rame-rame, sehingga sukacita dalam pesta itu betul-betul mereka pahami. Setelah itu ramah tamah mereka gak berhenti di situ. Terus mempelajari Taurat. Disitulah menemukan sejak zaman Yosua sampai Nehemia, bangsa itu tidak merayakan hari pondok daun. Lalu kurang lebih 7 hari non-stop mereka merayakan hari pondok daun. Terus terjadi kebangunan rohani yang luar biasa bangsa itu. Inilah awal bangsa itu mengalami restorasi, pemulihan di tengah-tengah kehidupannya. Lanjut. Apakah tanda bangsa Israel mengalami restorasi? Ada 3 hal di ayat 1 sampai 37 tadi. Mari kita melihat yang pertama. Tanda seperti apa seseorang itu mengalami restorasi, pemulihan di tengah-tengah kehidupannya? Ayat 1 tadi dikatakan, pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Tanda yang pertama yaitu berpuasa bangsa itu. Setelah mereka melakukan ibadat, setelah pesta atau ramah tamah dan terus belajar Taurat dan mengerti, mereka melakukan kehendak Tuhan. Yaitu berpuasa dengan tujuan kerendahan hati atau merendahkan diri. Itu disebut anafah.
menyiksa dirinya. Kalau berpuasa tradisi lazimnya saat itu, bukan Alkitab ya, tapi umumnya saat itu mereka itu berpuasa dengan mengenakan kain kabung. Baik di leher, baik di ikat kepala. Dan dengan tanah di kepala. Kadang mereka duduk juga di atas abu. Selain mengenakan tanah di atas kepala, tanda mereka berduka. Jadi tujuan puasa di sini merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak semata-mata untuk tujuan-tujuan yang lain. Biasanya orang puasa untuk tujuan diet. Kan ada gitu ya, untuk mengurangi nasi dan sebagainya. Tapi tujuan puasa di sini merendahkan diri, artinya ketidaklayaan bangsa itu di hadapan Allah. Dengan itu mereka ada kelemah lembutan, peka, ini suara Tuhan atau tradisi-tradisi yang ia selama ini banggakan. Karena dengan berpuasa, mereka diajak memahami bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah kekayaan secara materi saja? Tidak. Tapi aja berlimpah sukacita. Ingat, sukacita mereka kemarin apa? Apa karena pestanya meriah bangsa itu? Semua makanan yang enak-enak disajikan? Tidak. Tapi sukacita mereka kemarin yaitu mengenal Taurat Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu yang mengawali mereka. Ada sukacita besar di tengah bangsa itu. Tidak sekedar tambah kekayaannya, tapi juga kehormatan. Di mata siapa? Di mata Allah. Dan kehidupan yang sebenarnya mereka paham. Jadi berpuasa dengan mengenakan kain kabung, dengan tanah di kepala merendahkan hati. Bagaimana dengan berpuasa yang sebenarnya yang Alkitab ajarkan? Lanjut Mbak. Di dalam Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi tadi kalau tanda orang berpuasa itu pakai kain kabung, tanah di kepala, duduk di atas abu dan sebagainya, itu tradisi. Tapi supaya hakikat puasa yang sebenarnya itu nyata di sini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Betul-betul makna puasa, tujuan puasa, betul-betul merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita, umat tersebut, bangsa itu tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi pesan Tuhan Yesus di sini ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka yang sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena apa? Zaman Tuhan Yesus banyak orang berpuasa, lemesnya, bau mulutnya. Kan bau mulutnya wangi enggak Bu Buti orang berpuasa? Kan wangi surga gitu. Ya, menurut tradisi mereka. Mukanya itu melas, perlu dikasihani, ditunjuk-tunjukkan loh, dipamer-pamerkan.
Saya sedang puasa. Orang lain nggak boleh mengganggu. Apalagi yang lebih ekstrim ya. Jualan sementara enggak boleh. Di sini Tuhan Yesus mengkritik betul. Kalau ibadah hanya lahiriah, kalau ibadah hanya rutinitas, tapi hakikatnya hilang. Seperti bangsa Israel, baik zaman Nehemia, zaman Yoel ditekankan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Hati kita betul-betul dibersihkan, disucikan, diingatkan ketidaklayakanmu di hadapan Tuhan. Karena apa? Bangsa itu senantiasa sombong, tamak, tegar, tengkuk. Karena itu tatkala sesudah ibadah dan pesta dan belajar Taurat 7 hari di hari pondok daun tadi semakin mengenal Tuhan. Kalau kita itu semakin mengenal Tuhan, kalau ilmu Jawa seperti apa Diakon Sri Dadi? Seperti tanaman padi. Semakin kita itu bodoh, semakin kita itu enggak ngerti. Beda dengan orang yang enggak kenal Tuhan, mengaku kenal Tuhan. Akhirnya sok tahu. Firman Tuhan itu, dampaknya apa? Padahal hatinya kosong, enggak mengenal itu. Itu dari cara bertanyanya terlihat. Dari menjawabnya terlihat. Tapi semakin kita mengenal Tuhan, Taurat Tuhan di sini bangsa itu akhirnya berpuasa. Anafah, dampaknya protes. Sehingga hidupnya mengalami restorasi, pemulihan, pengenalan Tuhan yang utuh, yang benar. Itu tujuan puasa. Kita seperti pohon padi, semakin berisi, semakin menunduk, semakin kita itu enggak tahu dan rendah di hadapan Tuhan. Berbeda ya, kalau orang-orang sok tahu, sok pinter di situ terlihat. Ya, dari pertanyaannya, dari dia menjawab, seakan-akan ngerti. Padahal nol kualitasnya. Mari saudara, tanda-tanda restorasi pemulihan yang pertama yaitu umat merendahkan hati. Yang dilakukan yaitu berpuasa di hadapan Allah, yaitu mengoyakkan hati, bukan tradisi atau hal-hal lahiriah yang ditekankan. Yang berikutnya, tanda seseorang itu mengalami restorasi. Dikatakan hidup kudus. Atau dikatakan ayat 29 itu, ayat 2a, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Memisahkan diri itu simbol bahwa bangsa Israel itu dipilih, dikhususkan, dibedakan hidupnya dengan bangsa lain. Artinya kados. Jadi kados itu dikhususkan, dibedakan, ditempatkan berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu dikatakan ayat 2a, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Bayangkan, mereka sudah 70 tahun di Babel. Mereka sudah terkontaminasi budaya, mindset, kultur, ajaran-ajaran bangsa Babel. Lalu pulang, pasti pengajaran-pengajaran itu masih tertanam di sini. Setelah membawa itu dikatakan, orang Israel memisahkan diri dari orang asing. Artinya orang Israel harus hidup kudus. Kados.
dibedakan, dikhususkan di hadapan Tuhan. Kita juga seperti itu. Kita dikhususkan, dibedakan, dipilih Allah secara langsung oleh kasih karunia Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bu Topo, kalau pakaian kotor, ini dan pakaian yang sudah dicuci, disetrika rapi, dicampur atau disendirikan, Bu? Amin. Pasti itu kita sendirikan. Itu hal yang kecil ya. Apalagi kalau kita mempunyai baju yang mahal, ratusan juta. Bu Panjaitan, pasti nyucinya apa? Hati-hati. Anak aja megang, jangan. Sayang ini. Nyimpannya pun juga khusus. Betul Bu Panjaitan? Kalau kita mempunyai barang-barang mewah, mahal, pasti nyimpannya juga spesial. Apalagi emas, intan, permata gitu Bu Sis ya. Pasti kita beli brankas ya Bu Dame ya. Ya. Supaya orang-orang luar enggak tahu kode kunci-kunci itu. Pasti kita nyimpannya rapi, seaman mungkin. Contoh sertifikat gereja kita itu disimpan di gedung Asia Afrika BRI supaya aman. Yang asli di sana aman dari orang-orang nggak bertanggung jawab, aman dari kebakaran dan sebagainya. Terus setelah itu nggak hanya di sana aja, filenya Pak Mister pegang, Diakon Mardoyo pegang, saya pegang. Filenya itu ya, selain fotokopi, ya, scan-nya disimpan di YBI. Itu sertifikat gereja. Supaya apa? Aman. Karena ini barang berharga. Secara khusus nyimpennya. Dan agak istimewa. Beda kalau catatan-catatan yang lain. Atau buku diktat anak-anak kita yang enggak pakai, taruh gudang dan sebagainya. Kita di mata Allah tadi gitu, harus hidup kudus. Karena ada hal yang istimewa yang Allah pilih dari hidup kita. Seperti bangsa Israel di sini. Sebelumnya kawin campur, perkataannya, karakternya jauh apa yang Allah kehendaki, inginkan. Karena itu tatkala mereka merayakan ibadah belajar Taurat, mengenal Tuhan lebih, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Karena memang beda. Biasanya kita milih sekolah saja. Pasti kita uang bisa dicari. Tapi untuk karakter anak-anak kita, kalau terpengaruh pergaulan yang enggak jelas latar belakangnya, imannya bagaimana? Orang tua anggur membayar mahal sekolahnya, tapi pergaulannya anak kita jelas. Karakternya jelas. Beda kalau kita mengirimkan anak kita kuliah di mana, sekolah di mana. Kadang itu juga menjadi pertimbangan kita. Meskipun gaji pas-pasan, tapi untuk anak saya rela bekerja lebih keras. Demi apa? Anak kami kudus. Mindsetnya, pikirannya. Begitu pula Allah. Allah tidak ingin kita sembarangan bergaul.
Karena kita dikhususkan untuk hidup kudus, untuk kemuliaannya. Lanjut. Perhatikan di situ. Setelah bangsa Israel dikuduskan, nggak tahu diri kelakuannya ya. Lihat di situ. Mereka menyembah patung lembu emas. Mindsetnya, pikirannya. Itu belum mereka kawin campur. Ya. Padahal di sini tipu daya iblis luar biasa. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kelihatannya umat Israel di sini betul sudah menyembah. Karena apa? Ini kebiasaan bangsa-bangsa di luar Israel. Menyembah Baal, menyembah dewa, penyembahan-penyembahan di luar Allah. Mereka sering lakukan. Tapi setelah mengalami kebangunan rohani, kamu harus memisahkan diri. Kamu harus hidup kudus. Karena kamu sudah kados, sudah dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan. Karena itu Ibrani, firman Tuhan ini mengajak kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Awas, menjelang Pilpres di sini. Kita jangan asal copy paste. Banyak berita-berita hoax. Jempol kita harus hati-hati. Dulu kalau orang tua mengingatkan, mulutmu hari maumu. Betul Bu Erni? Mulutmu hari maumu. Sekarang jempolmu itu digunakan hati-hati. Kabar-kabar fitnah, kabar-kabar hoax yang tidak betul. Ya. Karena di sini, jika hidup kita enggak kudus, jempol kita enggak kudus, gitu ya, itu tersiar. Dan akhirnya saling menfitnah. Karena apa di situ? Hidupnya, pikirannya, mindsetnya tidak dikuduskan. Kita lihat Roma 12 ayat 2 di situ. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kita dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di luar iman Kristen, saudara, orang masih abu-abu. Kita yang sudah diterangi oleh Roh Kudus dan bisa membedakan terang itu, mana kehendak Allah, mana yang bukan. Karena kita sudah dipanggil, dikuduskan, dikhususkan. Atas dasar apa? Kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Bukan semata-mata kehebatan kita. Karena itu orang Israel dikatakan mereka memisahkan diri dari bangsa asing. Simbol mereka mulai hidup kudus, pikirannya kudus, hatinya disucikan. Sehingga semakin mengenal kasih kemurahan Allah tersebut. Lanjut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu pengakuan dosa. Tanda orang mengalami restorasi. Yang pertama tadi merendahkan hatinya dengan melakukan puasa. Yang kedua, bangsa itu mulai memisahkan dengan bangsa-bangsa asing. Yaitu mulai menguduskan dirinya.
Setelah sadar betul hal itu, mereka lakukan dengan hati dan kesadaran, mereka melakukan pengakuan dosa. Lalu berdiri tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Bayangkan. Setelah belajar Taurat siang malam tadi selama 7 hari dan terus menerus, mereka semakin mengenal nenek moyangku dosanya seperti apa. Dan saya dosanya seperti apa. Ditunjukkan di situ. Sebelum mereka pengakuan dosa di sini, mereka mengadakan pujian dan penyembahan kepada Allah. Ya. Dan berkatalah Yesua, Kaniel dan seterusnya, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya engkaulah adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara. Langit sujud menyembah kepadamu. Saudara, sebelum melakukan pengakuan dosa, baik dosanya diri sendiri, baik dosanya nenek moyang, mereka melakukan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita puja. Pengakuannya, lihat. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat kami. Hanya engkau yang layak kami sembah, kami puji. Mulai sadar dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa nenek moyangnya. Dosa nenek moyangnya seperti apa toh Pak? Yang sudah kita baca tadi, lanjut. Di sini. Tetapi engkau benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik, mulai mengakui. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu. Walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur, mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Kurang apa Tuhan? Semua kebaikan dilimpahkan ke umat. Lalu mereka setelah berpuasa, menguduskan diri, dikatakan, engkaulah yang benar dengan segala yang menimpa kami. Dia mulai sadar. Yang menimpa kami karena dosa kami, karena dosa nenek moyang kami. Dan dikatakan di situ, dan kamilah berbuat fasik, kejahatan, ketidaktaatan. Dia mulai sadar mengadakan pengakuan dosanya dan dosa-dosa nenek moyang. Kita lihat seperti apa dosa-dosa nenek moyangnya. Lanjut Mbak. Ini yang dibaca Daniel tadi. Mungkin Bapak Ibu mengamati tiap minggu pembacaan Alkitab yang paling panjang hari ini. Ya. Dari ayat 7 sampai 33 tadi ya. Pengakuan dosanya dijelentrehkan, ya, dirinci seperti ini. Sejak zaman Abraham. Bagaimana Abraham pernah memberontak, tidak taat, mengusir Hagar. Dari zaman Musa, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Mereka melihat kasih kemurahan Tuhan. Saat mereka 40 tahun di padang gurun,
Tuhan menurunkan tiang awan dan tiang api. Kalau di padang gurun panasnya luar biasa saat siang. 40 sampai 50 derajat Celcius. Dinginnya sampai min. Bagaimana? Tiang api diturunkan sehingga bangsa itu tetap hangat. Saat kepanasan tiang awan diturunkan enggak kepanasan. Bahkan dikatakan apa? Kakinya enggak bengkak, sandalnya enggak rusak. Pertolongan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan saat bangsa itu melawan apa yang terjadi? Tuhan menurunkan 10 hukumnya. Sehingga bangsa itu taat dengan 10 hukum itu. Tapi bangsa itu apa? Menyembah lembu emas tadi. Saat di padang gurun kekurangan makan, kekurangan mana Tuhan menurunkan mana makan roti dari langit. Saat bangsa itu kekurangan air minum, mereka ribut, bahkan bertengkar mulut dengan Musa. Sampai Musa lepas kontrol. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, disuruh sekali lempar, Musa melemparkan lebih. Dampaknya apa? Musa tidak boleh melihat atau memasuki tanah Kanaan. Bertengkar dengan bangsa itu. Tapi bangsa itu tetap menyembah patung emas. Saat zaman Yosua dan Kaleb dinyatakan tadi apa? Bangsa itu tetap tegar tangkuk. Yosua Kaleb memberikan semangat kita bisa menduduki tanah Kanaan. Negerinya yang makmur, yang Tuhan sudah sediakan. Bangsa itu tetap, bahkan 10 suku itu ya, keras kepala. Enggak, kita pasti kalah. Dia besar-besar, kita itu kecil, ibarat belalang. Tapi Kaleb dan Yosua terus memberi semangat. Bangsa itu tetap keras kepala. Ini ibarat peribahasa Indonesianya apa yang pas ya? Air susu dibalas air tuba. Kebaikan beribu-ribu kali. Bangsa ini enggak mensyukuri. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kita bisa istirahat, tidur nyenyak, jari kita bisa bergerak. Kita berdoa. Kita bisa bernapas hari ini. Jika melihat di rumah sakit, wah oksigen aja jutaan harganya, kita bersyukur kepadanya. Kita bisa bekerja, bersyukur kepadanya. Kita diberi kesempatan untuk belajar, menyelesaikan studi kita, kita bersyukur. Khususnya kaum muda di sini. Sampai orang tuanya mencari uang. Kaki untuk kepala, kepala untuk uang, artinya kerja keras untuk mensupport biaya pendidikan kita. Kadang kita enggak sadar, kaum muda. Sehingga tidak menyempatkan untuk belajar. Jerih payah orang tua. Sampai bekerja keras demi anak-anaknya lulus kuliahnya, sekolahnya. Bersyukur kita. Seperti bangsa ini. Nehemia menceritakan, menulis dari zaman Abraham sampai Yosua dan Kaleb, tegar tengkuk. Air susu dibalas air tuba. Air tuba itu air yang penuh racun dan racunnya mematikan. Mari saudara, kita belajar dari kegagalan bangsa Israel di sini. Bersyukur dan bersyukur. Kalau Anda belajar dari sini, apa yang Anda lihat lagi? Mujizat itu enggak menjamin orang bersyukur. Lihat di sini. Laut terbelah. Kaget Ganes. Ya. 40 tahun tiang awan, tiang api diturunkan, itu kan mujizat.
Makanan dari langit itu kan mujizat. Gunung batu keluar, air berlimpah, itu kan mujizat. Tapi enggak menyadarkan orang itu. Kebaikan Tuhan, mereka tetap tutup mata, enggak mensyukuri kebaikan Tuhan. Jangan harap kita sudah menyaksikan mujizat luar biasa, orang itu mau percaya Tuhan Yesus, justru mereka menyalahkan. Justru mereka tidak mensyukurinya. Di sini saudara, kita bisa belajar kekurangan-kekurangan di sini di zaman Nehemia, mereka mengadakan pengakuan dosa. Lanjut. Tekan di sini. Masa restorasi. 1.500 tahun bangsa itu tetap tegar tengkuk. Tadi diceritakan dari Abraham sampai nih. Masa pemulihan, kebangunan rohani terus dibangkitkan. Bagaimana bangsa itu mengenal, mengasihi Tuhan. Tidak asik dengan dunianya, dengan hal-hal yang materi, jasmani. Gak ada waktu untuk menyembah Tuhan karena kesibukan dan hal-hal yang dunia. Bayangkan, kurang lebih 1.500 tahun. Masa restorasi itu tidak ia alami. Tapi zaman Nehemia di sini, zaman Esra dan Imam Serubabel mengajak bangsa ini ada pemulihan. Lanjut. Jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Kita sering meremehkan. Oh, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Pasti dosaku diampuni. Perhatikan ayat di sini. Maukah engkau menganggap seperti kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ingat, bangsa Israel yang bertengkar dengan Musa tadi, yang tidak taat sebagian besar mati di padang gurun. Bangsa Israel yang mau masuk tanah Kanan yang tidak taat pada perintah Yosua dan Kaleb tadi, ribuan mati di padang gurun. Karena enggak mempercayai Allah yang diyakini bisa menolong mereka memasuki negeri Kanaan. Kesabaran Tuhan diremehkan. Akibatnya apa di situ? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang akan dinyatakan. Jadi kesusahan yang kita buat hari ini, dampak kekerasan kepala kita 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 50 tahun yang lalu. Disuruh sekolah orang tuanya enggak mau. Disuruh kuliah enggak mau. Lah maunya apa? Baru menyadari, wah. Ya. Itu yang terjadi 2 kakak kami. Suruh sekolah pergi, enak main. SD aja enggak lulus. Kakak satu lagi cuma SD, suruh melanjutkan juga tidak mau. Kalau sudah kenal uang kerja, apalagi kenal cewek, alah. Penyesalannya kapan? Ya sekarang. Dulu disuruh sekolah, suruh belajar enggak mau. Suruh berkarya enggak mau. Penyesalannya sekarang.
Karena itu kaum muda, saya mendorong kesempatan orang tua memberi kesempatan untuk belajar, mencari orang untuk studi saudara, harus dipegang itu. Nanti Anda menyesal untuk menyiapkan hari depan Anda. Kecuali nenek moyang kita sudah mempunyai triliunan, ratusan triliun. Untuk 7 turunan bisa. Why not? Enggak apa. Tapi tatkala orang tua bisa membekali ilmu Anda untuk mencari uang, teruskan. Lalu lanjutkan, wah saya bisa mencari beasiswa, mau lanjutkan, studi lanjut, S2, S3, teruskan. Sehingga tidak menyesal kelak. Di sini saudara, banyak umat Tuhan, kaum Israel, orang yang keras kepala itu merasakan hukumannya. Karena apa? Kekerasan hatinya, pikiran. Sehingga kekerasan itu menimbun murka, dampak atas pilihannya sendiri. Misalkan orang tua sudah diingatkan dokter, makan itu 3 jam sebelum tidur, ngeyel. Diingatkan 3 jam sebelum tidur, ngeyel. Karena kebiasaan susah di situ. Bagaimana kita bisa memanage? Ya, tetap sehat. Lain lagi ya, kalau kita sudah memanage, sudah olahraga cukup, sudah secara jasmani rohani cukup, lalu kita sehat, lain lagi. Itu di luar rencana kehendak kita. Kadang orang sudah, pokoknya Tuhan pasti menolong, pokoknya makanan ini saya tumpangi dalam nama Yesus. Pasti Tuhan menolonglah, itu meremehkan Tuhan. Mencobai Tuhan orang seperti itu. Kalau saya sudah percaya Yesus, masa depan saya akan cerah. Tapi kalau melawan firman Tuhan, enggak taat, siapa yang rugi? Kan kita. Karena kita sering melawan, meremehkan perintah itu. Dampaknya kita, ketegaran hati kita. Kita nantinya yang menyesal. Kaum muda, halo, dengar, doakan orang tua Anda. Diberi kesempatan belajar, belajarlah sebaik mungkin. Lanjut. Atau di sini saudara, kita juga ingin mengalami restorasi, pemulihan dalam diri kita. Mungkin kita sering gagal, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita untuk kita berserah kepadanya. Kadang itu menghambat kita untuk maju. Kadang itu menghambat kita untuk semangat di dalam Tuhan. Mari kita berpuasa dengan tujuan merendahkan hati kita, diri kita. Bahwa kita betul-betul butuh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mari kita belajar hidup kudus. HP di tangan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Kalau pikirannya, tujuannya enggak kudus, itu akan merusak jiwa kita. Diri kita, itu lawan kita. Itu harus kita kuasai, jangan iblis menjebak kita. Sehingga film-film porno, hal-hal yang gak senonoh, semuanya ada. Orang tua harus tegas, bisa memilih. Anak tanamkan takut akan Tuhan, jika tidak, anak kita hidupnya kotor di mata Tuhan. Kelihatannya enggak kemana-mana, tapi hati pikirannya perlu kudus. Itu tantangan kita sebagai orang tua untuk menopang anak-anak kita. Pengakuan dosa, menyadari kekurangan, kesalahannya.
Mari saudara, ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 3, 4. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Mari kita menyerahkan hidup kita di hadapan Bapa di surga. Kita sebagai anak-anaknya mungkin gak jauh seperti bangsa Israel. Kita perlu restorasi, pemulihan hati pikiran kita. Mungkin kita lesu untuk bersemangat di dalam Tuhan. Mari kita bangkitkan. Kita merendahkan hati kita. Kita mohon belas kasihan Allah, sehingga betul-betul kita mengalami restorasi. Mari Bapak Ibu, kita menundukkan hati pikiran kita. Mohon belas kasihan Allah menjamah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita hidup kudus. Jika ada kebiasaan, pikiran, niat yang tidak kudus, tidak bersih, mari kita mohon kekuatan Tuhan. Itu tidak mudah, kita butuh komitmen untuk hidup kudus. Mungkin ada perbuatan, hal-hal yang ditonton di HP mempengaruhi mindset pikiran kita, sehingga membuat kita seakan-akan gagal, tak berharga di hadapan Allah. Hari ini, jika Roh Kudus menggerakkan hati saudara, undang Yesus, undang Roh Kudus masuk di dalam diri saudara. Atau hari ini kita merasa bersih, kita merasa suci, tapi jika kita lihat lebih dalam, kita pernah terpuruk, pernah gagal. Mari kita mohon kepada Dia, menyucikan, menguduskan hidup kita. Kita mengaku segala dosa kita. Mungkin orang tua bisa mendoakan anak-anaknya, silakan. Sehingga anak-anaknya mempunyai hidup yang kudus di mata Tuhan, yang bersih di mata Tuhan. Dan sebaliknya, kaum muda remaja, juga doakan orang tua Anda, sehingga ada pemulihan betul-betul di dalam diri kita. Mungkin sebagai anak kita sering menipu orang tua, memfrank orang tua. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga benar-benar restorasi, pemulihan hari ini akan terjadi. Itulah yang Tuhan harapkan, seperti Tuhan mengharapkan umat Israel. Tuhan mengkhususkan, menguduskan, seperti Tuhan menginginkan kita hidup kudus di hadapan-Nya. Bapa yang di surga, ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang sudah kami lihat, kami dengar. Boleh terus merestorasi hidup kami di mata-Mu. Kami menyadari Tuhan, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja, baik kami sebagai jemaat-Mu, kami perlu terus restorasi, pemulihan di hadapan Engkau. Sehingga itu terus terjadi dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa merendahkan hati kami, saling mengasihi, saling mengampuni. Betapa kami harus hidup kudus, karena Engkau telah memisahkan, mengkhususkan hidup kami lebih baik di dunia ini. Dan terus kami
mengajari kekurangan, kelemahan kami. Kami sadar setiap dosa-dosa kami serahkan ke tangan kuasa. Sehingga kami pulang ibadah ini Tuhan dengan penuh hikmat, kekuatan, sukacita dari Engkau. Ke tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Pemulihan, restorasi terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum doa berkat, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Langsung saja, yang pertama mengajak Bapak Ibu bisa bergabung setiap Rebu ya, untuk persekutuan doa. 27 September nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Wardoyo Ruslan. Ya, berikutnya, ya, Minggu 24 September akan ada rapat panitia pembangunan. Ya, setelah ibadah ini, ya, panitia pembangunan gedung sekolah minggu, silakan. Ya, tinggal sebentar kita akan rapat untuk persiapan memulai pembangunan gedung sekolah minggu. Lanjut. Ya, selamat ulang tahun. Minggu ini, minggu keempat, yang pertama 28 September, Saudara Charles Effendi Nitbani. Ada? Charles? Bu Sarah ada? Enggak ada? Ya, salam Bu ya. Tuhan berkati Sekolah Pertumbuhan Charles. Juga berikutnya 29 September, Bapak Robert Maliaki Siombing. Selamat ulang tahun Pak Robert, Tuhan berkati ya, pekerjaan, keluarga, dan segala cita-cita keluarga besar Bapak Robert Siombing. Ada lagi yang ulang tahun minggu ini Bapak Ibu? Mungkin belum tertulis di buletin. Ya, berikutnya ada lagi, Lovely. Ya, mengingatkan WBI setelah ini jangan pulang dulu, ada pertemuan ya. Karena besok hari Kamis ada ibadah Padang di Lembang, ya, di situ untuk WBI. Dan berikutnya kita RUG sebentar. Pak Martin sudah datang, tadi pamit jemput saudaranya yang ada di RSJ, Rumah Sakit Jiwa di Kolonel Masturi. Sudah datang Pak Martin? Oh iya. Oh ya, WBI kumpul dan latihan nanti. Ya. Kalau enggak ada Bu Santi dan Mas Rahman ke depan. Ini seperti pengumuman minggu yang lalu. Ya. Bu Santi mana? Ya, sini Bu. Nanti jika ada teman-teman yang tanya, tadi dipesani apa oleh Pak Martin. Ya. Jadi Pak Martin ini karena urgen menjemput saudaranya ya di RSJ, Rumah Sakit Jiwa di Kolmas. Ya, kemarin sudah dibagi ya, oleh Komisi Kedukaan aturan yang baru, ya, baik kopinya maupun soft kopinya di grup jemaat, ya, supaya enggak terlalu lama. Ya. Silahkan Bapak Ibu, ya, jika ada hal yang belum jelas, kemarin sudah saya sampaikan, Japri Pak Martin atau PPG, ya, bisa Diakon Sidati, Diakon Madoyo, Pak Tri, Pak Mister, atau kami. Karena di PPD sudah clear. Mungkin jemaat ada yang belum jelas, dipersilahkan. Ya. Jika ada pertanyaan silahkan. Ini Bu Santi, Mas Rahman, dan PPG akan menolong menjelaskan. Silahkan. Ada? Ujung sana Lian, ya. Di ujung sana Tian. Silahkan Pak Timbul berdiri.
nanti ditambahi Bu ya, ditambahi Pak Misto ya, jika saya kurang nanti, Diakon Sidai, Diakon Padoyo. Jika berturut-turut tidak membayar, itu dianggap mengundurkan diri atau nanti mulai dari awal. Lah, di sini memang ini pengalaman kemarin Pak, nanti ya. Jadi pengurus sudah mengumumkan, gitu ya, sudah mengingatkan, mereka sampai merah, bahkan 1 tahun. Ya. Dan tujuan ini untuk kebaikan semua. Ini pengalaman kemarin, nanti ya. Juga di berbagai gereja-gereja itu juga seperti itu. Itu mengajak kita disiplin, ya seperti itu. Tiap minggu pasti diingatkan. Lah nanti ada grup Pak, ya grup kedukaan, gitu ya Bu Santi ya. Lah grup itu akan mengingatkan, ya, atau bisa di jemaat. Itu Pak Timbul, ya bukan karena 3 kali berturut-turut lalu lupa, nanti ya. Bisa itu, gitu. Atau ada yang sengaja, gitu tuh ya. Alah 10 aja kok, saya setahun aja, terus lupa. Gitu ya. Lah diharapkan untuk aturan baru ini menolong kita semua. Ya. Seperti itu Pak Timbul, karena pengalaman kemarin. Mungkin ada yang nambahi? PPG, Mas, Bu Santi? Itu, teman-teman seperti itu, ya. Jadi kalau berturut-turut itu nggak bayar, itu kembali ke awal, ya seperti itu. Dan ini mengingatkan kita lebih disiplin, ya lebih disiplin. Silakan ada lagi di luar PPG atau jemaat, silakan yang belum jelas. Sebab di PPG kemarin sudah clear. Kalau jemaat yang belum jelas sebelum RUG hari ini, monggo. Ya. Ya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, itu Bu Santi dengan asas keadilan sudah dihitung sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang dirugikan. Itu menjadi pemikiran PPG juga pengurus kedukaan, gimana ada yang setahun kemarin merah, gitu ya. Terus hanya separuh, bahkan ada yang 2 tahun lebih merah, padahal tiap bulan sudah diingatkan. Tapi ada yang tahun depan itu sudah lunas, itu sudah dihitung Bu oleh Bendahara Bu Santi, tidak mengurangi hak Bapak Ibu semua. Ya, itu dipindahkan, pokoknya itu nggak merugikan. Nanti jelimetnya, jelasnya Bu Santi, ya seperti itu. Ya, dia sudah hitung begitu. Si A itu sudah tahun depan itu sudah lunas, gimana nggak merugikan, sudah dihitung, ya sudah dihitung. Ya. Dan iuran haknya pun kemarin, iurannya turun, tapi haknya bagaimana supaya tetap atau turun? Komisi Kedukaan PPG tetap haknya itu. Ya Bu Santi ya, seperti itu. Silakan ada lagi, makasih Bu Parjo. Silakan Bu Sri. Yeah. Ya, rajin membayar tapi nggak aktif ke gereja. Ya nanti saya dan pengurus kedukaan mengunjungi Bu ya. Ya. Sebab pada beberapa jemaat ya karena situasi dan keadaannya gereja support Bapak Ibu. Kita nggak tutup mata. Gitu ya, panitia keuangan ya, Pak Mister ya. Gereja support penuh karena situasi dan keadaannya. Enggak saya sebut. Ya dikunjungi. Tapi kalau dikunjungi dia enggak mau, apakah kita maksa, kan juga enggak sehat gitu ya. Gitu. Seperti itu Bu. Ya. Ya. Ye.
Ya, makasih Pak Mister. Ya, untuk memperjelas ya. Silakan ada lagi. Jelas Bu Erni? Ya. Oke. Ya, Pak Wiyoto? Ya. Ya. Ini lebih mudah, Pak. Seperti Pak Wiyoto, meskipun statusnya di mata gereja single, ya, tapi di keluarga faktanya punya istri dan anak, gitu ya. Kalau yang kemarin, aturan kemarin itu per kepala, sekarang per jiwa. Ya, sekarang per jiwa, Pak. Apa? Ya, tadi di grup itu sudah jelas anggota gereja. Maaf Pak Yoto, nggih. Seperti itu. Nggih. Seperti itu. Ya. Ya. Ada lagi? Itu juga menolong ya pertanyaan Pak Wiyoto bagi yang lain. Ya. Mungkin ingin mengajak keluarganya atau yang lain gitu ya. Itu seperti itu. Ada lagi? Silahkan, kita demokrasi ya. Jelas ya? Oke. Ya. Ya, ada sebelum kita kita sahkan aturan itu, ada tambahan dari PPG atau Bu Santi, Mas Rahman, Pak Martin belum datang ya? Silahkan, ada tambahan sebelum kita kita sahkan, ada yang ditambahkan Bu Santi? Mau menambahkan aja, mengingatkan untuk yang, karena ini peraturan baru dimulai September, untuk yang aktif, tolong mendaftar ulang anggota keluarganya atau siapa aja yang mau didaftarkan mulai September ini, karena dihitungnya per jiwa. Data di kami itu hanya ada nama kepala keluarganya aja, jadi itu aja supaya di list anggota keluarga yang mau didaftarkan, itu aja. Sekali lagi, baik yang aktif maupun yang belum aktif, hari ini atau bulan ini bulan pendaftaran ya, bisa japri atau setelah ibadah ya, seperti itu. Baik yang aktif maupun setengah aktif, silakan ya. Ada lagi? Makasih Bu Santi. Ada lagi? Ya. Tidak ada PPG? Ya Pak, monggo. Ya, semakin mempertegas dan jelas ya. Peraturan lama mulai detik ini saat setelah RUG nanti tidak berlaku lagi. Itu menjadi perhatian bagi kita semua. Terakhir ada lagi? Ya, jam 11 lebih 20 menit ya, rapat urusan gereja kita. Tolong sekretaris mencatat ya. Untuk aturan komisi kedukaan. Ya. Hari ini rapat urusan gereja GPI Cimahi disahkan. Ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesabaran, pengertiannya. Ya. Tapi kami PPG dan pengurus kedukaan tetap, ya, jika ada yang belum jelas, malu bertanya saat ini bisa, ya. Sehingga semakin jelas, semakin kita berkomitmen.
Itu tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu. Ada lagi tambahan pengumuman? Ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kalau tidak ada, ya. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga, sehingga rahmat-Nya memimpin kita. Kemuliaan hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami. Kemurahan dari Allah Bapa, Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Damai sejahtera bersama kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia damai sejahtera di bibirmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh sejenak.